Oke, selamat malam. Eee, Sekarang kita lanjutkan lagi perkuliahan kita, mengenai perkalian vektor dot product atau perkalian titik. Jadi ini lanjutan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar penguraian vektor, jadi saya harap Anda harus sudah hafal dalam tanda kutip ya, paham lah bagaimana cara menguraikan vektor ketika sudutnya itu diubah-ubah gitu loh. Jadi kalau sudutnya di situ, dia yang cos mana, yang sin mana, kayak gitu maksud saya. Kenapa itu penting? Karena itu akan dipakai sekali di 2 topik berikutnya, di perkalian titik, dot product, dan di perkalian cross product. Kalau kamu mau belajar perkalian titik dan perkalian silang atau cross product, tapi belum mengerti penguraian vektor, nah itu akan susah sekali gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang yang pertama adalah sebelum kita belajar, nah supaya saya semakin semangat uploadnya, saya minta tolong ini di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Karena kalau kalian share seperti ini kan lumayan tuh untuk kelas online, daripada kalian buka YouTube gak jelas gitu kan, lebih baik belajar gitu kan, di-share ke temannya, siapa tahu bermanfaat ya gitu ya. Channelnya ini Litera Saintia, jadi kalau mau ya silahkan di-share ke teman-temannya, oke? Good. Nah, sekarang kita belajar dot product. Oke. Sebelum kita belajar dot product nih, saya review sedikit nih. Saya review sedikit. Yang ini deh. Saya review sedikit. Reviewnya itu adalah tentang penguraian vektor. Review yang pertama itu adalah tentang penguraian vektor. Ini cepet reviewnya jadi nggak akan lama-lama gitu. Jadi misalkan kalau kamu punya vektor arahnya ke sini, itulah misalnya namanya vektor F gitu kan. Nah, kemudian si vektor ini kan kamu harus uraikan. Ingat kalau 2 dimensi berarti yang ini tuh adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y kayak gitu kan. Nah, karena kita meninju ini 2 dimensi, maka kita akan uraikan si vektor F ini ke 2 sumbu itu, sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi misalkan kita uraikan ke sini, berarti kan kamu ingat harus gambar garis putus-putus di sini gitu kan. Kemudian ke sini, arahnya ke sini. Ini juga garis putus-putus. Nah, yang jadi masalah adalah ini saya sebut Fx karena arahnya ke sumbu X gitu kan. Yang ini saya sebut Fy arahnya sumbu Y. Nah, yang jadi masalah adalah jika sudutnya saya taruh di sini alfa seperti itu. Maka dengan cepat, ingat kalau ini vektor F, kemudian sudutnya itu yang di dalam sini, berarti yang bagian sini kosong, ingat yang video kemarin ya. Kalau lupa bisa lihat lagi. Kalau bagian sini kosong, yang ini ada gitu kan. Maka yang di sini itu adalah F cos alpha. Berarti yang bagian sini, yang kosong ini, itu berarti adalah F sin alpha. Kayak gini. Udah ya? Ini reviewnya ini. Jadi kalau kamu udah bisa pegangan seperti ini, nanti perkalian dot dan perkalian cross itu akan gampang sekali. Clear ya? Nah, sekarang kalau saya gambar nih, satu contoh lagi nih. Misalkan saya gambar vektor R. Ini. Tuh ya. Terus kemudian saya uraikan juga nih, vektor R itu ke arah sumbu X di sini. Misalkan namanya adalah Rx gitu. Ke arah sumbu Y ke sini. Ry. Gitu kan. Nah, cuman sekarang sudutnya saya ubah. Sudutnya saya taruh di sini. Misalnya sama-sama alfa seperti itu. Ingat, berarti Rx-nya apa? Berarti Rx-nya sekarang bagian yang kosong. Gitu kan. Karena bagian yang kosong, maka dia menjadi R sin alfa. Sekarang yang Ry, karena bagian ini ada sudutnya, artinya itu R dengan ada sudutnya ini, maka ini langsung R cos alfa. Kayak gini. Ya, jelas ya. Jadi kalau kamu patokannya ini udah kuat, berarti nanti perkalian dot itu sangat mudah. Percaya sama saya itu sangat mudah sekali. Clear ya? Oke. Nah, itu pertama reviewnya. Terus yang kedua adalah sekarang kamu belajar mengenai vektor di 3 dimensi. Ini lupakan dulu, bagian ini tuh lupakan dulu. Jadi kalau belajar itu jangan tergesa-gesa berbaca atau ngafalin ya, karena ini fisika. Susah kalau fisika kamu hafal itu kan. Jadi yang ini saya kasih warna merah nih. Yang ini, ini lupain dulu. Lupakan dulu ya. Kenapa dilupakan? Karena saya ingin menjelaskan dulu konsep ini. Kalau kamu udah bisa konsep ini, maka akan lebih mudah. Seperti ini ya. Nah, lihat. Ini tuh adalah koordinat 3 dimensi ya. Kamu tahu di sini ada koordinat sumbu X gitu kan, sumbu Y,
dan sumbu Z. Nah, ini ada vektor F di sini. Tentunya F ini karena 3 dimensi, dia juga bisa diuraikan ke 3 koordinat ini. Maka kamu akan dapati nanti itu ada namanya Fx, kemudian ada namanya Fy, dan ada juga namanya Fz. Itu yang harus kamu ingat. Jadi vektor F ini memiliki 3 komponen, yaitu arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sehingga vektor ini bisa saya tuliskan menjadi F sama dengan Fx ditambah Fy ditambah Fz. Jadi ini resultannya gitu loh. Jadi F ini itu adalah gabungan dari Fx, Fy ditambah Fz gitu maksud saya ya. Komponennya bukan resultannya. Kalau resultannya harus pakai akar, sorry. Nah, kamu harus tahu koordinat X itu diwakili, kalau di vektor itu diwakili oleh simbol I, kalau Y itu oleh simbol J, dan Z itu adalah simbolnya K. Sehingga yang awalnya Fx, Fy, Fz seperti ini, maka saya bisa tulis sekarang menjadi F1I. F1 ini adalah Fx gitu kan. Jadi F1I itu menyatakan arah X gitu. F2J, J menyatakan arah Y, dan F3K, menyatakan arah Z. Jelas ya? Nah, bahasa penulisan lebih sederhananya, kalau kamu mau males nulis panjang seperti ini, kamu bisa tulis seperti ini, yang versi ini. Jadi F sama dengan kurung. Nah, kurung kalau vektor itu bentuknya gini. F1, F2, F3. Artinya ini adalah vektor F. Dia memiliki komponen F1 pada arah sumbu X, F2 pada arah sumbu Y, dan F3 pada arah sumbu Z. Jelas ya? Jadi kamu mau pakai penulisan yang ini silahkan. Yang IJK itu, kamu mau pakai yang ini juga silahkan. Tapi saya sarankan pakai yang IJK aja. Walaupun agak panjang, tapi membuat Anda itu nanti lebih cermat ketika ngitung supaya nggak salah. Gitu ya. Clear dulu yang ini berarti ya. Oke. Kalau itu sudah clear, sekarang kita baru ke sini. Berarti ini sudah clear ya. Kita baru ke sini. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah perkalian dot atau perkalian titik. Namanya perkalian dot atau perkalian titik. Maka simbolnya itu adalah titik. Ingat, kalau dulu kamu di SMP perkalian kan simbolnya gini kan. Jadi misalkan kalau kamu punya angka 2 dikali 2 sama dengan 4 seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kamu harus ingat arti kata titik itu artinya juga sama dengan kali, ya. Jadi kalau saya tulis 2 kali 2 sama dengan 4, sekarang kalau saya tulis 2 dititikkan 2 itu juga hasilnya sama dengan 4. Jadi titik di sini itu artinya kali, makanya disebut perkalian titik kan, perkalian titik. Nah, arti fisik dari perkalian titik itu apa? Ini yang kita jelaskan. Tenang. Yang pertama adalah perkalian dot itu atau perkalian vektor secara titik itu adalah hasil kali perkalian dua buah besaran vektor atau lebih yang menghasilkan besaran skalar. Jadi kamu punya vektor 1 misalkan didotkan dengan vektor kedua. Ternyata hasilnya skalar. Tuh. Ini harus kamu ingat-ingat ini. Jadi perkalian titik selalu menghasilkan besaran skalar. Ya, jadi vektor-vektornya punya besar dan arah. Besar dan arah. Tapi ketika dikalikan titik hasilnya skalar. Artinya kalau skalar dia cuma punya besar, tidak punya arah. Itu dulu yang dipegang. Nah, kalau mau sedikit lebih dalam tanda kutip lebih fancy ya, lebih ke arah arti yang sebenarnya, perkalian titik itu sebenarnya apa sih? Kalau ditulis nih, perkalian titik. Ini sini nih. Ini saya agak lambat jelasin supaya konsepnya kuat gitu loh. Kalau konsepnya kuat nanti soalnya divarisin kayak apa itu gampang. Dari dua vektor, misalkan vektor A dan vektor B ya misalkan. Itu artinya adalah, ini saya kasih tanda merah. Artinya adalah kamu mengalihkan komponen dari vektor A yang searah vektor B. Nah, kalimatnya ini harus dipertegas nih. Perkalian titik antara vektor A dan vektor B itu artinya adalah kamu mengalihkan komponen dari vektor A yang searah vektor B. Maksudnya itu gimana? Ingat, vektor tadi kan punya komponen kan, punya X, Y, Z kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau saya gambar, jadi misalkan nih saya punya vektor A ke sini. Ini vektor A. Kayak gini. Terus kemudian saya punya vektor B ke sini. Nah, ini vektor B. Kayak gini. Ah, jangan miring deh. Kalau miring nanti kamu bingung. Ini aja deh, saya kasih yang lurus.
Jadi misalkan ini vektor A ke sana. Ya. Kemudian saya punya vektor B ke sini deh yang horizontal gitu kan. Vektor B. Ingat, definisinya tadi itu adalah komponen dari vektor A yang searah B. Nah, komponen A itu apa ya? Berarti kamu harus uraikan A ini yang searah B. Ingat, ini tuh adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kamu tahu si B ini arahnya ke sumbu X, kayak gitu kan. Maka kamu harus mencari komponen vektor A yang arahnya ke sumbu X. Berarti kamu bisa uraikan kalau sudutnya di sini itu adalah alfa, gitu kan. Tek 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 sini, berarti kamu akan dapatkan A arah sumbu X, gitu kan. Maka komponen vektor A yang searah dengan B itu adalah AX, benar kan? Karena kan AX kan dari sini ke sini. Nah, kalau dari sini ke sini berarti apa? Ini ada sudutnya, ini enggak ada. Berarti langsung A cos alfa. Nah, A cos alfa ini yang dikalikan dengan si B. Sehingga definisi dari perkalian dot dari vektor A didotkan dengan vektor B itu adalah A cos alfa didotkan dengan B, gitu kan. Nah, A ini adalah magnitude-nya kan. Jadi kita kasih simbol seperti ini. Nah, supaya penulisannya itu lebih rapi, maka ditulis seperti ini. A B gitu kan. Ini enggak ada dotnya, sorry. Ini enggak ada dot. Nah, ini aja. Kali cos alfa. Nah, ini nih. Ini tuh adalah definisi dari perkalian dot. Jadi biar kamu tahu asalnya kenapa harus cos alfa. Nanti kalau kamu cross product kenapa sin alfa kayak gitu. Jadi asalnya cos alfa itu adalah definisi dari dot product itu adalah hasil perkalian dari komponen A yang searah B gitu loh. Yang searah mana ya AX. Kalau AY ya nggak searah, AY tegak lurus gitu kan. Nanti cross product gitu maksudnya. Ini yang dot product dulu itu artinya itu searah. Nah, ini tuh adalah vektor. Ini tuh adalah vektor dan yang di sini adalah skalar. Ini harus kamu ingat. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang kembali ke sini. Berarti saya ke sini sekarang. Nah, kegedean. Nah, perhatikan yang ini sekarang ya. Kalau misalkan saya ingin mengalihkan dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V, di mana vektor U itu memiliki tiga komponen, yaitu U1, U2, U3. Artinya U1 yang arah X, U2 arah Y, U3 arah Z, kayak gitu kan. V1, V2, V3. Maka saya bisa mengalihkan ini dong, bisa. Makanya di sini sudah ditulis U.V, berarti vektor U yang searah dengan V. Cara bacanya seperti itu. Komponen vektor U yang searah dengan V itu sama dengan U1I ditambah U2J ditambah U3K, berarti dari sini gitu kan. Didotkan dengan V1I, V2J, dan V3K. Nah, biasanya kalau kamu les atau kamu apa itu ada cara cepat. Cara cepatnya itu ya udah kalau seperti ini, kalau perkalian dot itu yang dikalikan itu yang komponen sejenis gitu. Nih saya kasih clue-nya nih. Kalau perkalian dot itu yang dikalikan itu yang komponennya sama. Yang komponennya sama. Komponen vektornya sama lah gitu dalam tanda kutip. Ingat, maksudnya komponen sama itu gimana? Tadi kan kamu punya U1I ditambah U2J ditambah U3K misalkan. Terus kamu juga punya V1I ditambah V2J ditambah V3K kayak gini. Ini cara cepatnya, tapi biasanya kalau nanti kamu udah masuk ke perkuliahan ya enggak harus ngerti arti fisiknya kenapa gitu kan. Cara cepatnya adalah kalikan yang komponennya sama saja. Nah, sekarang saya tanya yang sama ini apa? U dan V enggak sama lah. Ini U yang ini V gitu kan. Tapi yang sama itu apa? IJK-nya kan. Ya kan? Di sini tuh ada IJK, di sini juga ada IJK. Berarti yang dikalikan itu yang sama aja. Berarti I dikali I, J dikali J, dan K dikali K. Berarti dengan kata lain, kalau saya bilang
U dot V gitu kan. Berarti yang saya kalikan itu adalah bagian yang I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Jadi di sini saya tulis di sini adalah I, maksudnya I dengan I gitu kan. Berarti I itu adalah ini. Berarti yang dikalikan adalah ini. Jadi antara U1 dan V1, maka di sini ditulis U1 V1. Kemudian apa lagi? J. Maka yang ditulis adalah U2 V2. Terus apa lagi? K. Berarti U3 V3. Nah, cara cepatnya seperti ini. Jadi yang sama-sama nih, I kali I ditambah J kali J ditambah K kali K. Gampang ya? Gampang. Nah, berarti kalau kamu punya U dan V seperti ini, kan U1, U2, U3, V1, V2, V3 kayak gini, maka cara paling mudah itu adalah kalikan ini dengan ini. Itu yang pertama. Karena I dengan I kan, berarti U1 kali V1 dapat ini. Kemudian U2 dan V2, kenapa? Karena sama-sama J, jadi ini gabung dengan ini nih. Maka menjadi U2 V2. Kemudian K dengan K, maka ini dengan ini. U3 V3. Gampang ya? Nah, sekarang kalau ingin mencari sudut, nah ingat tadi kamu udah saya kasih rumus A didotkan B itu adalah A B cos alpha. Dari definisi perkalian titik tadi kan, dot product tadi kan. Sehingga kalau kamu ingin mencari cos alpha, alpha itu adalah sudut antara dua buah vektor itu, maka adalah A didotkan B dibagi dengan A B. Kayak gini. Ini juga rumusnya nih. Nah, sehingga kamu dapat rumus ini. Nah, jelas ya. Jadi kalau perkalian dot tuh gampang banget. Cuma yang I dengan I dikaliin, J dengan J kaliin, K dengan K dikalikan. Kayak gitu aja. Ya, clear. Nah, biar lebih jelas kita ke latihan soal. Nah, latihan soal ini menarik. Oke, yang pertama adalah ini. Kurang gede. Nah, sini. Misalkan, carilah perkalian dot atau dari vektor-vektor berikut. Ini langsung saya tulis angkanya. Jadi ada vektor yang memiliki komponen 3,5. Ingat 3,5 artinya X-nya itu adalah 3, Y-nya itu adalah 5 gitu maksudnya. IJK-nya gitu loh. Jadi ini dua dimensi aja. Berarti, sorry, ini Y kalau 5. Kemudian ini juga X, ini juga Y kayak gitu. Berarti ingat kata kuncinya tadi itu adalah I kali I, J kali J gitu kan. Yang I yang mana? Ini. Yang ini yang mana? Yang ini. Berarti ini dikali ini. 3 dikali min 1. Nah, kemudian ditambah, jangan lupa. Mana kali mana? Ya J kali J. Berarti 5 dikali 2. 5 kali 2. Nah, berarti dapatnya 7. Jadi hasil kali antara vektor 3,5 diberikan dengan min 1,2, maka hasilnya 7. Nah, gampang kan? Nah, sekarang ini dengan cara cepat. 2,3 dot min 3,2. Ya udah berarti 2 kali min 3. 3 kali 2. Berarti hasilnya 0. Nah, gampang kan? Kalau sering ngerjain soal, gampang. Nah, ini dua dimensi. Ini sekarang 3 dimensi. Berarti dia punya X, punya Y, punya Z. X, Y, Z. Kayak gitu kan. Kalau sudah seperti itu, ya gampang. Berarti X dengan X. Berarti ini kali ini. 1 kali 1. Ditambah J kali J kan. Ini kali ini. Min 3 kali 5. Ditambah 4 kali 2. Berarti ke sini. Nah, gimana? Jadi perkalian dot itu cuma seperti itu kok. Gampang kan berarti kan? Jadi gampang gitu. Gak masalah. Nah, sekarang kamu belajar sifat-sifat perkalian dot. Nah, sifat-sifat perkalian dot itu adalah ada beberapa. Yang pertama adalah ini. Ini namanya sifat komutatif, pertukaran. Kalau saya tidak salah ya, harusnya benar sih komutatif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau kamu punya A didotkan dengan B, kayak gini kan. Itu sama dengan B didotkan dengan A, ditukar gitu loh. AB jadi BA. Jadi kalau kamu misalkan punya vektor 3,4 gitu kan, didotkan dengan 4,1, itu hasilnya pasti akan sama dengan 4,1 didotkan dengan 3,4. Nah, ini sifat komutatif pertukaran.
Itu sifat yang pertama. Oke. Nah, berarti ini udah clear. Terus sifat yang kedua adalah distributif. Jadi U dot V plus W itu sama dengan U dot V ditambah U dot W. Nah, apa itu distributif? Dari kata distribusi. Distribusi itu artinya ya terdistribusikan, disalurkan secara seragam gitu. Jadi kalau kamu punya vektor U dot V plus W kayak gini. Nah, sifat distribusinya itu adalah didistribusikan. Berarti apa? Ya ini kali ini, ya ini kali ini kan gitu. Berarti di sini menjadi U dot V ditambah U dot V. Nah, ini disebut dengan sifat distributif lah, distributif. Ya, begini. Terus yang ketiga adalah jika perkalian dot dikalikan dengan skalar. Jadi K-nya ini skalar. Jadi K dikali dalam kurung U dot V itu sama dengan KU didotkan dengan V. Nah, mana nulisnya? Gini ya. Di sini nih. Ini ada K itu konstanta gitu kan. U dot V itu sama dengan, sebentar saya lupa, sama dengan apa tadi? KU dot V. KU dikurungkan gini dot V. Jadi K ini tuh adalah angka atau konstanta ya. Jadi adalah konstanta. Jadi boleh kamu kalikan dulu K dengan U, baru kamu dotkan dengan V kayak gitu loh. Misal kamu punya vektor gini, 3, ini ada konstanta 3. Kemudian kamu punya vektor U itu adalah 2,6 gitu kan, didotkan dengan 1,2 misalkan. Nah, berarti ini kan K nih, ini kan U, ini kan V kayak gini kan. Maka itu sama dengan kamu kalikan dulu K dengan U-nya. Berarti K dikali U, berarti ini dikali ini. Berarti itu sama dengan 3 dikali 2, itu adalah 6. 3 dikali 6 adalah 18. Didotkan dengan 1,2. Ya, coba dihitung. Benar nggak kira-kira hasilnya? Harusnya benar. Coba kita hitung ya. Kita buktikan sifat ini tuh benar atau tidak. Kok hilang? Kalau kita kerjakan yang ini dulu, berarti yang U dot V ini kita kerjakan dulu gitu kan. Yang U dot V kita kerjakan dulu. Berarti ini kali ini kan. Berarti 2 kali 1, 2. 6 kali 2 adalah 12. 2 tambah 12, 14. 14 kali 3, 52. Jadi yang sebelah kiri hasilnya adalah, 42 ya. 42. Sekarang yang bagian sini berapa nih? 6 kali 1, 6. 18 kali 2, 36. 36 tambah 6, 42. Tuh, setara kan. Jadi setara. Jadi kamu kalikan dulu ini, artinya kamu dotkan dulu dapatnya ini gitu kan. Baru dikali 3, atau 3-nya kamu kalikan dulu dengan yang depan. 3 kali 2, 6. 3 kali 6, 18. Baru kamu dotkan, hasilnya sama, 42. Nah, berarti ini juga benar tuh, sifat yang itu benar. Sudah. Kemudian ada V dot V sama dengan magnitude V kuadrat. Magnitude dikuadratin. Iyalah, kan dirinya sendiri kan, dikali dirinya sendiri. Kemudian 0 didotkan dengan V ya, sini 0 lah. Kan dikali 0 ya pasti 0. Gampang. Yang ini tidak ada masalah. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Latihan soal. Ya. Carilah sudut dari hasil perkalian dot U sama dengan I min 2J plus 2K dengan A sama dengan min 3 I lah B sekian. Gampang. U sama dengan 1 min 2 plus 2. Oke, kita tulis ulang di sini ya. U-nya itu adalah I min 2J plus 2K. Kayak gini ya. 1 min 2 min 2. Kemudian ingin didotkan dengan V-nya adalah min 362. Min 362. Min 3I 6J plus 2K. Gini ya. Min 362. Oke. Nah, kamu disuruh mencari sudutnya. Sudutnya berapa kan gitu. Nah, ingat, kamu tadi punya sudut itu adalah cos alpha sama dengan perkalian dari dua buah vektor. Jadi U dot
V dibagi dengan magnitude dari U dan magnitude dari V. Seperti ini kan. Ini rumusnya nih. Berarti yang pertama yang kamu harus cari itu adalah kamu harus mencari perkalian U dot V, kemudian kamu cari magnitude U, kemudian kamu cari magnitude V. Gampang ya stepnya ya. Nah, pertama kita cari dulu U dot V. U dot V. 1 min 2, 2. Berarti bisa saya tulis menjadi 1 min 2, 2. Ini adalah punyanya U. Yang punyanya V, berarti ini didot kan dengan V. Berapa? Min 3, 6, 2. Nah, kayak gini. Berarti dengan cara cepat adalah ini dikali ini. Nah, berarti hasilnya apa? 1 kali min 3, berarti min 3. Kayak gini. Plus min 2 kali 6. Berapa? Min 12. 2 dikali 2, berarti plus 4. Berarti hasilnya itu adalah min 15 plus 4, berarti min 11. Jadi U dot V itu adalah min 11. Ya, U dot V min 11. Berarti kita udah punya kandidat jawaban itu adalah cos alfa sama dengan min 11 dibagi. Nah, yang jadi masalah adalah kamu harus mencari U dan V. Gampang. Magnitude itu adalah akarnya kan. Ini saya pusing ini. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Kita mau mencari magnitude U. Magnitude U itu apa? Ya, akar dari ini dikuadratin. Berarti ini akar dari apa nih? Ini kan 1, berarti 1 kuadrat. Ditambah apa nih? Ini kan min 2, berarti min 2 kuadrat. Ditambah, ini 2, berarti ini 2 kuadrat. Maka U-nya berapa? Akar 1 tambah 4 tambah 4, 8, akar 9. Berarti 3 ya. 4, 4, 8, 9. Ya, betul. Sekarang yang V, ya gampang. Magnitude yang V berarti yang ini kan. Berarti min 3 dikuadratin. Ditambah 6 dikuadratin yang dari sini. Ditambah 2 dikuadratin. Berarti akar berapa tuh? 9 tambah 3, 6. Oh, ini harus ngitung nih. 9 ditambah 3, 6 ditambah 4. 49. Berarti ini akan 49 atau 7. Berarti cos alfa U dot V berarti 3 dikali 7. Maka kamu tahu jawabannya itu adalah sekarang cos alfa sama dengan min 11 per 21. Nah, kalau kamu pakai kalkulator kamu bisa cari tahu alfa yaitu arcus dari kosinus ya. Dari min 11 per 21. Ya, kamu harus pakai kalkulator kayak gini karena sudutnya nggak jelas. Min 11 per 21. Benar ya? Ya, benar ya. Ini ya. Warnanya harus merah. Nah, gampang kan? Bisa ngikuti kan? Saya kasih contoh lagi. Misalkan, tadi kan dengan yang V. Sekarang dengan yang W. W itu adalah 2I 7J 6K. 2I 7J 6K ya. 2I 7J 6K. Hilang ya. Oke lah, ulang. Berarti U-nya tadi itu adalah I berapa tadi? Min 2, min 2. Berarti min 2J plus 2K ya, benar ya. Yang W-nya itu adalah 2I 276. W-nya adalah 2I plus 7J plus 6K kayak gini. Ya nggak masalah, kamu harus selalu ingat rumusnya apa gitu kan. Saya tulis di sini nih. Rumusnya itu adalah cos alfa sama dengan U dot B dibagi dengan harga mutlak U atau magnitude magnitude U magnitude W kayak gini. Jadi yang pertama kita cari adalah U dot W dulu. Maka U dot W langsung cepat 1 min 2 2. 1 min 2 2. Didotkan dengan W. W itu adalah 276. 276. Yuk langsung cepat yuk. Berarti berapa kali berapa? 1 kali 2. Kenapa? Nih. Kan di sini nih. Kan sama-sama I sama I gitu kan. 1 kali 2 2. Berarti langsung saya tulis 2. Ini sedikit lebih cepat ya. Tambah. Ini kali ini sekarang kan. Min 2 kali 7.
berarti min 14. Ditambah 2 kali 6, 12. Maka hasilnya adalah berapa tuh? 0. Ya, benar 0 ya ini ya angkanya ya. Nggak tahu. Siapa tahu saya salah ngitung, coba kita cek lagi. 1 min 22, 1 min 22, 276. 276. 276. Kita kalikan 1 kali 2, 2, min 2 kali 7, min 14, 2 kali 6, 12, iya betul 0. Ya nggak apa 0. Ya langsung tahu, berarti langsung 0 kan jawabannya kan. Tapi ya nggak apa, kita kerjakan dulu. Terus U-nya berapa? Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah ini, berarti berapa? Min 2, ingat depannya ada minusnya, jadi harus dimasukin min 2 kuadrat tambah 2, berarti ini adalah 2 kuadrat. Jadi berapa sih? Akar 9, 3 gitu kan. Sekarang yang W berapa? Akar dari 276, berarti 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 plus 49 plus 36, berapa tuh? 40 akar 89 lah, terserah berapa angkanya. Berarti cos alfa bisa saya tulis menjadi cos alfa sama dengan U dot W. U dot W-nya 0, berarti di sini itu adalah 0 dibagi dengan U-nya itu 3. W-nya berapa? Akar 89, nggak tahu berapa, terserah. Berarti dikali akar 89. Ya ini kan nggak masalah karena 0 dibagi sesuatu hasilnya 0 kan. Maka kita tahu cos alfa itu 0. Nah, kalau sudutnya 0 seperti ini kita tahu, maka alfanya berapa? Berapa angka alfa yang menghasilkan cos alfa sama dengan 0? Ingat yang tabel kemarin yang kita buat kotak-kotak itu loh. Kalau sin 90 kan 1. Berarti cos 90 0. Berarti kalau cos alfa sama dengan 0, maka alfanya berapa? 90 derajat ya. Benar ya, 90 derajat ya. Benar nggak ya? Ya betul. Ya, coba cek. Kayaknya 90 derajat. Dengan kata lain, vektor U dan vektor W ini, dia itu harus, berarti dia tegak lurus. Nah, ini simbol tegak lurus seperti ini. Kenapa bisa tegak lurus? Ya karena sudutnya 90 derajat. Ya. Jelas ya? Jelas. Terus yang ketiga ini, Z yang ini. Ya udah ini berarti kamu kerjain sendiri lah. Ini satu soal latihan di rumah. Udah saya kasih contoh yang A dan B gitu kan. Berarti ini satu soal di rumah ya. U dan Z. Berarti Z-nya kamu cari, hasil dotnya dan seterusnya kamu akan dapatkan nilai yang ini. Gitu. Ada lagi nggak? Ah, udah selesai. Nah, gitu aja toh perkalian dot itu. Nah, kalau kalian tertarik, minggu depan lah kemungkinan lah 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali saya coba akan upload. Sekarang kita akan bahas yang cross product. Jadi kalau cross product itu simbolnya nanti adalah cross, silang. Cross itu silang ya, silang. Kalau dot product tadi simbolnya kan titik gitu kan. Nah, kita akan bahas ini ya. Jadi saya harap kalian rajin lah belajarnya supaya bisa ya PJJ-nya bisa efisien gitu kan. Terus jangan lupa di-share ke temennya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.